Pintar pasti udah gak asing dong dengan permainan lato-lato. Mainan yang berbentuk dua bola yang dihubungkan dengan seutas tali ini tengah menjadi tren, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan sejumlah artis dan public figure pun sudah mulai terkena demam lato-lato loh. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata dampak dari tren lato-lato ini mulai meresahkan nih Ibu Pintar. Mulai dari sejumlah kecelakaan pada anak-anak saat bermain lato-lato, sampai ada yang harus menjalani operasi, hingga polusi suara yang ditimbulkan akibat banyak anak bermain lato-lato tidak pada tempatnya, seperti di rumah sakit. Lantas seperti apa sih tanggapan para ibu-ibu pintar tentang tren ini? Tanggapan ibu tentang tren ini apakah baik atau buruk bagi anak? Tidak baik, terutama untuk anak-anak balita. Tanggapan saya baik karena anak-anak jadi jarang main gadget atau handphone ya. Menurut saya ada baiknya sama ada buruknya juga ya. Baiknya anak-anak jadi nggak sering main handphone. Terus buruknya mungkin karena itu terlalu berbahaya buat anak-anak, karena katanya udah banyak korban juga ya karena mainan itu. Anak ibu sering main lato-lato nggak sampai mengganggu aktivitasnya? Tidak sih, tidak merasa. Bermain cukup sering tapi nggak sampai mengganggu aktivitas yang lain. Alhamdulillah enggak sih ya. Paling dia kalau main lato-lato kalau ngeliat teman-temannya pada main aja. Ibu merasa terganggu nggak sih sekarang di mana-mana ada yang main lato-lato? Terganggu sekali, apalagi suaranya itu ya sampai terngiang-ngiang. Terganggu kalau malam hari ya. Kadang-kadang kan banyak yang main sampai malam, jadi cukup mengganggu tidur ya. Sebenarnya enggak sih, asalkan mereka selama mainnya tidak di jam istirahat kayak malam gitu, jam tidur. Wah, ternyata seperti itu jawaban dari para ibu-ibu pintar ya. Kalau gitu kita dengar penjelasan dari ahli dulu yuk tentang tren lato-lato ini. Kalau menurut pandangan saya sih sebetulnya permainan lato-lato ini kan memang membutuhkan kemampuan motorik halus dan konsentrasi yang cukup tinggi. Sehingga sebaiknya dimainkan oleh anak yang usianya di atas 8 tahun. Kenapa demikian? Diharapkan ketika usianya sudah 8 tahun ke atas, anak-anak ini sudah mampu untuk bisa mengontrol kapasitas kemampuan motoriknya dengan baik, bisa lebih berkonsentrasi, dan juga mengerti bahayanya. Dalam artian kalau misalnya anaknya masih balita atau batita, tentunya koordinasi motoriknya tidak akan sebaik anak di usia 8 tahun ke atas. Sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan atau cedera, termasuk misalnya tidak sengaja lato-latonya terkena orang di sekitar ataupun teman sepermainan, itu jauh lebih besar kemungkinannya dibandingkan saat anak sudah bisa mengontrol kemampuan motorik kasarnya dan halusnya juga dengan lebih baik. Nah, itu tadi penjelasan dari psikolog anak. Sekarang kita simak penjelasan dari dokter yuk. Sekarang ini kan lato-lato memang lagi marak ya. Terus orang juga bertanya-tanya pada kasus yang lato-latonya pecah kena mata dan akhirnya bisa mengganggu penglihatan. Sebetulnya bukan salah lato-latonya sebetulnya, karena semua permainan kalau dimainkan dengan tidak semestinya tentu saja bisa berbahaya. Jadi lato-lato sendiri bagus sebetulnya bisa untuk membantu koordinasi. Tetapi seperti semua mainan dan semua barang pada umumnya, bila digunakan dengan tidak semestinya maka akan bisa berbahaya. Jadi begitu ya Ibu Pintar cara menyikapi tren lato-lato ini. Nah, sekarang kita mau ikutin Bunda Sarwenda, Cici Thalia, dan Tania naik biang lala tertinggi di Indonesia dulu di J Sky Ferris Wheel. Hai Ibu Pintar. Hai Ibu Pintar. Ini kita lagi naik J Sky. Tapi ngomong-ngomong Bunda mau lihat dong. Coba bongkar tasnya, isinya boleh berapa? Ai punya lato-lato. Oh, lato-lato. Bunda tuh belum bisa main lato-lato. Nih Bun. Belum pernah main. Kalau dia udah kayak balance gitu loh Bun. Ini tapi pakainya benar begini. Iya benar. Jadi harus diginiin dulu. Bun, kalau dia udah diam di sini bisa kedekat, ayo angkat. Oh, jadi dia pokoknya harus angkat ke atas gitu. Iya, harus yang challenge-nya itu kalau tarik ke atas itu Bunda hampir bisa Bun. Aku nggak pernah main itu serius.
malesan jujur Lin. Aku mainnya kayaknya gundu deh. Dulu Bawa apa lagi? saya bawa ini buku yang lucu. Buku yang lucu. Emang buku yang lucu kayak gimana? Ada loh nih. Saya bawa mini pen. Mini pen, iya. Jadi mereka tuh ya, Ibu Pintar, mereka tuh Tuh. suka banget nulis-nulis gitu. Jadi Ini mereka, dari sekolahnya Nia. Terus tiba ini. Karena ini dari sekolahnya Ai. iya, terus isinya apa? Wow. Ceritanya nggak dapet kayak gini. Enggak deh. Sayang, aku lagi syuting. Hai, ayah. Ayo ya. Nia, Sama stem. Nia. Kacamata. Hai dulu sama ayah. Hai. Terus buku sama handphone plus. Hai, ayah. Hai. Bunda. Lo lagi naik apa? Biang lalang. Biang lalang. Biang lala. Dadah sayang. Oke, Ibu Pintar, sekarang kita mau main games. Tapi sebelum main games harus beresin barang-barangnya dulu. Loh. Oke, pegang masing-masing. Masing-masing pegang satu-satu ya. Ini ya. Siapa yang paling sering ngambek kalau permintaannya nggak dipenuhin? Nia. Cici juga deh kayaknya. Siapa? Kalau Nia berarti tunjuk ke sendiri pakai ini. Tunjuk ke muka sendiri. Nia. Nia. Siapa yang paling manja ke Onyo sama ke ayah? Nia. Cici. Soalnya badan sekolahnya. Kalau Cici manja ke? Oke, next ya. Siapa yang paling banyak makan di rumah? Nia. Onyo kali. Unyu. Di sana karena nggak ada. Oke, sekarang siapa yang paling penakut? Iya betul. Pertanyaannya selanjutnya ya. Siapa yang paling suka iseng? Nia. Onyo. Unyu. Sama Nia. Iya bener. Isengin siapa? Unyu. Suka ngajain Nia kulit-kulitin. Aja. Tidur enggak ngajain. Jadi kayak Kalau Cici apa? Onyo isenginnya apa? ambil mainan. Ini juga suruh Onyo ambil mainan. Onyo suruh Nia ambil mainannya Cici. Mereka bersekelompok. Oke, lanjut. Siapa yang paling sering ngadu kalau ada yang ngelakuin salah? Nia. Siapa, Ci? Nia suka ambil barangnya Cici. Dia ini lebih ke bukan ngadu ya Ibu Pintar, lebih ke memberitahukan kalau dia sudah ngambil barang orang. Jujur ya. Oke, sekarang kalau kayak gitu tadi kan pertanyaan dari Bunda ke Tania Talia. Sekarang ada nggak pertanyaan Tania buat Bunda? Gantian. Bunda suka makan apa? Bunda suka makan apa? Salad. Apa? Salad. 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 Mau salad? Iya ya. Aku tipikal yang suka makan sayur malah. Tapi kenapa anak-anak nggak suka makan sayur? Kalau Nia suka makan sayur. Siapa yang paling susah makan sayur? Dan Nia suka makan sayur. Ini cuma satu gigir. Kayak apa? Kadang nggak suka makan sayur hijau. Timun. Jangan kemana-mana ya Ibu Pintar, masih ada kegiatan seru Bunda Sarwenda bersama dengan Cici Talia dan Tania setelah yang satu ini. Tetap di Ibu Pintar.